Saudara dan saudari yang kekasih, pada masa sekarang setiap orang yang punya keberanian dapat menyebarkan informasi apa saja. Setiap mereka yang memiliki modal dapat mengajar dan mempengaruhi banyak orang melalui media sosial. Terlepas apa motivasi mereka, apa tujuan mereka. Banyak juga gerakan-gerakan keagamaan yang menggebu-gebu menjalankan kegiatannya tanpa kita tahu secara pasti apa target-target mereka. Dan banyak di antara mereka yang berhasil meraih kesuksesan besar, jumlah pengikut yang terus bertambah, aset yang membesar dan lain sebagainya, yang kemudian bahkan tampak mengalahkan pekerjaan gereja-gereja yang benar. Seseorang bertanya kepada Rasul Kepala yang demikian, apa yang mereka miliki yang kita tidak punya? Apakah tidak sebaiknya kita mengambil inspirasi dari metode mereka? Saudara dan saudariku yang kekasih, kita tidak ingin menghakimi, tetapi kita ingat perkataan Tuhan tentang nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba. Mereka mengaku memberitakan Kristus, melakukan mukjizat, tetapi untuk menipu orang-orang percaya. Bandingkan dengan Matius pasal 7 ayat 15 dan juga pasal 24 ayat 23. Yesus mengingatkan agar kita berhati-hati terhadap mereka dan menjelaskan tentang bagaimana kita menilai sebuah ajaran dengan benar, yaitu dari buahnya lah kita dapat mengenali siapa mereka. Buah yang dimaksud Tuhan tidak ada hubungannya dengan jumlah anggota. Yesus memberi pemahaman yang demikian. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Atau tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaannya. Matius pasal 7 ayat 21. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Yohanes 14 ayat 6. Saudaraku, nabi-nabi palsu adalah musuh-musuh salib. Baca Filipi 3 ayat 18. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan ketaatan kepada hukum Taurat tetapi mengabaikan anugerah Kristus. Yesus secara tegas mengatakan, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Nabi-nabi palsu mengabdi kepada perut mereka sendiri. Mereka memikirkan hal-hal duniawi dan mencari kemuliaan yang fana. Filipi 3 ayat 19. Nabi-nabi palsu berkhotbah sesuai dengan keinginan orang-orang, bukan apa yang menjadi kehendak Allah. Roma 16 ayat 18. Dan bahkan tidak segan-segan mengajarkan kebohongan. Galatia 6 ayat 12. Saudaraku, jangan kita tergiur dengan gemerlapnya dunia, tetapi tetaplah mengikut Tuhan dengan hati yang murni dan iman yang sejati. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa.